Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallah azim. Tidak usah mengancam. Mana tadi pantunnya? Tidak usah Amerika mengancam-ngancam perang dengan Iran akan lama. Tidak usah sebentar-bentar nengok jam, waktu maghrib masih lama. Nah, itu pantun awalnya. Pohon pepaya di pinggir tebing, nama saya Tifatul Sembiring, penduduk Pondok Mandala juga. Baik, sehat semua ya Bapak-bapak ya, Ibu sekalian. Hari keberapa di sini? 13. Cepat banget kan? 11. 11 apa? 12 ya. Iyalah, yang penting bertengkar mau mulai 18 mau 19. Ada juga orang giliran puasa ikut NU dia 19 kan, giliran lebaran ikut lebaran, ikut Muhammadiyah dia. Ternyata baru 28 puasanya, itu nggak sah itu ya. Jangan bertengkar puasa kurang dari 29, atau bertengkar puasanya di 31. Batasnya 29 sama 30, udah bener itu ya. Itu dulu. Baiklah, udah lewat 10 hari Ramadan. Insyaallah pagi ini kita ngaji dikit Pak ya. Alhamdulillah. Saya akan bawakan dulu satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, ada seorang Arab Badui. Kalau disebut Arab itu dia superlatif daripada Arab. Jadi kalau kita umroh itu suka ditanya sama orang, hal anta Arabiyun, ente orang Arab. Nah kalau Arab itu orang gunung, Badui itu. Ada Badui ini bisa kita bayangkan lah ya, peradabannya agak kurang sedikit. Kencing di masjid itu ya. Terus misalnya itu kan cerita-cerita Badui. Nah ada yang kalau ya Rasulullah kami numpang nginap di masjid, tapi dibawanya kambing-kambingnya semua masuk dalam masjid. Ya pagi-pagi sebelum subuh ya sahabat repotlah bersihkan masjid itu. Waktu itu belum cat biru begini, ya kan? Masjid waktu itu bawahnya masih pasir. Sekarang banyak dicat biru, kuning, kadang-kadang yang merah juga, wallahu a'lam. Nah, qala ar-rajulu minal a'rab, ya Rasulullah, inna sya'airal Islam qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atashabsu bihi. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Aku makalah Rasulullah SAW. Jadi orang Arab Badui ini udah tua. Tadinya saya mengharapkan banyak yang tua ya, dengan muda-muda semua dengar ini. Tapi antum bakalan tua juga semua kan gitu kan. Jadi orang Arab ini, ya Rasulullah saya ini udah tua katanya. Saya ibadahnya nggak bisa banyak, nggak kayak anak-anak muda itu, ya. Di kita tuh anak muda kan luar biasa ya. Di Bandung tuh ada yang sholat tahajud tuh berjamaah 100 rakaat. Oh, itu kalau nggak salah dia 4 tuh.
100 rakaat. Ini namanya anak muda, tulangnya masih apa kan? Itu. Kalau Pak Abdul Ghani 11 aja goyang-goyang, gimana? 100 rakaat udah nggak kuat. Umur juga masalahnya kan. Nah, saya nggak kuat deh macam anak muda itu. Berikanlah aku, beri kabarlah, beritahu aku sesuatu amal, fa akhbirni bi syai'in atasyabtu bihi, yang bisa jadi peganganku, yang gampang aku lakukan tapi bisa jadi peganganku. Jadi dia minta satu rahasia perbuatan atau amal yang bisa lah dia lakukan. Dia udah tua. Maka kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kata Rasulullah, jagalah, jangan sampai lisanmu itu kering daripada zikrullah. Jadi banyak berzikir kita, Pak. Ada ibu belakangnya. Banyak berzikir kita. Kalau kita nggak sanggup melakukan amal-amal yang banyak, ya kan? Nah, berzikir kita, banyak berzikir. Daripada kita bengong gitu kan, duduk depan liatin orang yang lewat, atau ada juga yang hobinya bentar buka TikTok, nenek-nenek lagi joget, kirain lagu apa, lagunya cicak-cicak di dinding. Jadi ya kita zikrullah, subhanallah, 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 subhanallah. Saya kadang-kadang melihat ada banyak orang Arab tuh kan bawa tasbih ya, kayak gini aja, subhanallah. Itu dalam mengikuti anjuran ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi habis sholat misalnya ini zikir. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Ingatlah akan aku, berzikirlah kepadaku, sebut namaku, ku sebut namamu. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, misalnya Pak Abdul Ghani nih sebut subhanallah, kata Allah Abdul Ghani. Subhanallah, Allah sebut lagi Abdul Ghani. Subhanallah, sebut lagi Abdul Ghani. Bayangkan kita baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, 99 kali disebut nama Abdul Ghani. Dan Allah nyebut nama itu enggak basa-basi. Enggak kayak Pak Wali, Pak Gubernur, Pak Presiden yang kami hormati. Iya itu basa-basi itu. Entar juga lupa dia. Kalau Allah, dia tidak tidur, tidak lupa, dan dicatat maktuban. Digenapkan lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100 disebut sama Allah. Sejauh mana kita mengingat Allah, sejauh itu pula Allah mengingat kita. Kalau kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Hati-hati. Satu kedipan mata saja kita dilupakan sama Allah, berbagai macam kejadian bisa terjadi. Satu kedipan matanya. Makanya kita minta satu torfatu ain, jangan sampai Allah itu tidak memperhatikan kita. Jadi di Ramadan ini apalagi perbanyak 3 hal. Satu adalah zikrullah, yang kedua perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kalau seseorang itu banyak dia istighfar, dia akan menyaksikan betapa Allah akan menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya, memberikan solusi terhadap masalah-masalah dia. Kata Imam Ahmad, ada yang ngadu, ya Imam Ahmad bin Hanbal ini, sumurku keringnya Imam, istighfar. Seret dia rezeki, dagang enggak laku-laku, ditipu orang mulu, istighfar. Ya kan? Lama enggak punya anak. Ada orang susah punya anak, ada yang gampang. Istilah orang tubuhnya itu kesenggol aja jadi. Tapi ada yang pakai bayi
tabung, macam-macam tabung gas melon apa dipakai, enggak bisa jadi anak. Kan? Ada yang mudah. Nah, kata Imam Ahmad, istighfar. Emang begitu kata Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatan wa ja'al lakum anhara. Jadi banyak keuntungan istighfar, diampuni oleh Allah. Air mudah, tapi air yang bukan menjadi banjir, bukan menjadi musibah. Ini kalau hujan di sini kan enak gitu. 10 hari ini rasanya hujan kecil-kecil aja. Itu. Ada seorang doktor, Abdullah Qadiri namanya. Bukunya saya terjemahkan, saya terbitkan gitu. Menerjemahkan orang lain yang pandai lah bahasa Arabnya kan. Judulnya Tallu Ar-Rabwah. Itu dari birabwatin fatal dari surah Al-Baqarah, itu diambil mandia. Tallu Ar-Rabwah itu maknanya adalah bentuk suatu bukit hijau disiram dengan hujan gerimis setiap hari itu. Jadi untuk bayangin orang Madinah yang gersang itu membayangkan sebuah bukit hijau yang selalu dikucuri hujan gerimis. Jadi isi sebetulnya buku itu adalah adab ta'lim wa muta'alim sebetulnya. Cuman ya saya terjemahkan adab halakoh ya. Habis juga 100.000 eksemplar waktu itu. Dulu waktu jadi penerbit. Jadi luar biasa Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kalau orang itu rajin istighfar, maka Allah akan turunkan air yang bermanfaat. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Harta rezeki mudah, ngalirnya mudah. Ya kan? Yang kemudian anak-anak muda Allah berikan jannat tuh, kebun, wa anharan, sungai-sungai. Begitu hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi kalau orang banyak istighfar itu, bahkan kata Rasulullah SAW, tuba lima wajada istighfaran, tuba liman wajada fi sahifatil istighfaran katsira. Beruntung kata Rasulullah SAW kalau nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu dia mendapati di kitab sahifahnya dia, kitab catatan amalnya banyak tertulis istighfar. Ya. Rasulullah SAW 100 kali istighfar sehari semalam. Padahal beliau maksum, beliau terpelihara, maksum itu terpelihara, terjaga dari berbuat dosa. Nah kita siapa yang jaga? Diri kita aja nggak bisa jagain, apalagi orang lain. Jadi gini Bapak Ibu-ibu sekalian, kita ini kalau kelaparan misalnya, ada orang kedengaran lapar, ini nggak ada yang nangani. Banyak secara fisik, mungkin ada orang tetangga dengar dia bantu, ya kan? Ada bencana orang datang. Tapi ada bencana, sekiranya orang itu nggak siap untuk masuk surga atau sedikit amalnya, dia akan menjadi penduduk neraka. Ada yang nolongin. Datang gitu ke rumah, ya akhi, antum nih kalau begini bisa jadi, ada nggak mau gitu? Hatta abangnya sendiri belum tentu begitu kepada adiknya. Kecuali kita yang kan. Jadi persiapan ini semua adalah untuk kita. Dan yang ketiga, perbanyak berdoa. Jangan malas berdoa. Ya. Sebab doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dek, digosok-gosok aja itunya. Nanti dia lompat. Gosok. Gak usah diginiin aja. Kayak ayam lompat deh nanti. Daripada gini-gini. Jadi doa itu ibadah. Bahkan kalau orang nggak mau berdoa, maka dia dianggap sombong oleh Allah. Ya, berdoalah kita. Jangan segan berdoa, mengaminkan doanya. Kadang-kadang saya lihat orang tuh diam aja.
nong aja. Imam udah berdoa, ya amin kan, tinggal amin aja kok. Ya, kenapa? Jadi begini loh, makhluk Allah ini terlalu banyak. Dan memang sangat banyak. Manusia aja udah lebih 8 miliar, Pak. Tahun 2020 tuh 8 miliar manusia. Sekarang mungkin 8,2 kali. Ya kan? Beranak terus, lihat di counternya. Maaf nih, saya sampai jam berapa nih? Hah? Zuhur? Jangan gitu dong. Jam berapa syuruk? Hah? Ya ini nggak lama lah ya, jangan lama-lama lah. Puasa. Dikit lagi ya. Jadi makhluk Allah ini sangat banyak. Malaikat itu miliaran, Pak. Wah, bukannya 10, Ustaz. 10 itu pelajaran PAUD. Pendidikan anak usia dini, makanya ngaji. Itu ceritanya. Ini Ustaz baru duduk udah pada kabur keluar masjid. Bayar juga enggak, apa juga enggak, tinggal jiping, ngaji kuping aja, pada kabur, Pak, takut dikasih ilmu. Di rumah ngapain paling? Turu. Gitu. Jadi ini gratis, ya kan? Jadi apakah begitu banyak makhluk? Belum jin, Pak, malaikat itu yang jaga, kalau orang ngaji nih, kalau yang jaga neraka itu kita hitung 1,4 miliar. Rasulullah SAW waktu Mi'raj menceritakan, ra'aitu Baitul Ma'mur, aku diperlihatkan ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat peribadatan malaikat. Kalau di kita apa namanya? Masjidil Haram ya, Ka'bah itu. Nah, kata Rasulullah, setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu malaikat 150.000 malaikat. 150.000. Setiap hari keluar, masuk lagi 150.000, keluar lagi, dan tidak ada malaikat yang sampai 2 kali mampir ke situ. Tiap hari 150. Jadi kalau orang umroh kan ada duitnya, berangkat dah. Ada duit berangkat ya kan? Sekarang kita komplek kita nih berapa yang udah berangkat umroh? Nggak bisa terbang, Pak, sekarang, Pak. Ini Amerika udah nyerang Iran, ya kan? Iran balik nyerang. Jangankan Timur Tengah sekarang nih, Pak. Ya, ini kemarin nih Sabat kan, Yahudi kan itu nih. Seluruh bandara di Eropa tutup. Nggak ada pesawat yang terbang. Iran udah menyerang Irak, pangkalan Amerika, menyerang Riyadh, pangkalan Amerika, menyerang Qatar, udah di rudal, Tel Aviv apa lagi. Iran sudah menyerang Emirat Arab tuh, Bahrain, udah ngebul semua tuh. Semalaman saya lihat, Allah, apalagi nih. Memang biang kerok dunia ini sekarang Fir'aunnya Trump sama si Hamannya Netanyahu ini bikin biang kerok. Tapi ntar dulu, jauh banget itu ceritanya. Jadi doa dah. Nah, sebanyak itu makhluk Allah, belum jin. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir, tidak istighfar, kira-kira apakah Allah akan mempedulikan kita enggak gitu? Dari miliaran makhluk Allah ini, belum lagi burung-burung yang bertasbih. Burung itu berkicau itu bertasbih, Pak. Kodok itu krok-krok-krok, itu dia bertasbih. Ada orang yang rada-rada kali ya, burung diaduk, dinaikin ke atas ini, taruhan pula lagi, burung lagi bertasbih, Pak. Iya kan, Allah sebutkan wat-thair itu burung itu kalau lagi bertasbih diaduk, taruhan ya. Kemana akalnya itu? Ya kan? Udah burung bilang lepaskan aku, lepaskan aku. Ini orang ini nggak ngerti bahasanya. Bagus ya suaranya kan ini.
bukannya dilepaskan. Ya Pak, saya tahu bapak-bapak ini punya burung semua, makanya saya sebut itu. Nah, Bapak, kalau kita enggak berdoa, ya Ustaz, Allah kan tahunya kita mau banyak rezeki, Allah kan tahunya kita mau masuk surga, dijauhkan dari neraka, Allah kan tahunya ya bahwa kita ingin anak-anak kita berhasil sukses, lulus kuliah dan sebagai pendidikan, kemudian dapat kerjaan. Allah kan tahu. Allah tahu, bahkan maha tahu. Tapi Allah ingin kita merintih, kita menangis, kita memohon kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini makhluk Allah. Kita ini ciptaan Allah, enggak merintih kita sombong kata Allah. Berapa kali kita berdoa dari itu? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah. Aku minta surga ya Allah. Kalau kita dengerin doanya sudah itu, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqad. Oh, doa Sudais di Masjidil Haram Ashurul Awakhir 48 menit Pak, saya lihatin 48 menit. Orang Arab itu nangis, pok jatuh. Dengar doanya itu. Iktiraf, pengakuan dan sebagainya, Allah minta surga, jauhkan. Orang Indonesia nangis juga, bukan nangis ngerti, lama banget doanya itu. Makanya belajar bahasa Arab. Jangan naam-naam aja. Tohib. Berapa kali kita berdoa begitu? Berapa kali imam bacakan wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa kali kita istighfar? Ya kan? Mungkin ribuan kali, mungkin udah ratusan ribu kali. Sekali saja dikabul oleh Allah, selesai Pak urusan kita. Betul apa betul? Kita minta surga, kata Allah, "Na'am, kukabulkan." Sekali saja. Selesai, Pak. Cuma kita nggak tahu ini udah dikabul apa belum. Apalagi doanya begini. Amin. 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 Jadi minta yang benar lah, ya kan? Perbanyak doa. Apalagi di waktu sujud, tapi sujud itu sujud sholat sunat, bukan sujud sholat wajib. Ini banyak juga saya lihat. Imam udah bangkit, Allah Akbar, dia masih sujud aja. Ini ngajinya separuh. Orang baru bacain fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang sholat, dia tidur begini nih. Nggak dilanjutin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Salah paham dia. Maka masa neraka wel bagi orang yang sholat? Yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Jadi waktu kita sujud itulah hubungan kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat itulah dikabulkan. Apalagi kita sujud di bulan Ramadan, wa yastajibu fihi ad-du'a. Allah mengabulkan doa-doa orang muslim. Dikabul ini. Jadi Ramadan ini bagaikan hari Jumat setiap hari ini. Sebagaikan hari Jumat. Apalagi di Ashurul Awakhir, apalagi di malam Lailatul Qadar. Lailah itu udah malam juga, malam lagi jadi malam-malam itu. Apalagi di Lailatul Qadar. Oh, tadi ayat dibacakan, tatanazzalu alaihimul malaikatu waruh, diturunkan para malaikat dan roh. Roh siapa? Roh itu Jibril. Disebut sendiri, dia malaikat juga, tapi dia komandan malaikat. Untuk mencatat untuk apa permintaan apa orang ini semua amalnya. Dan itu khairu min alfisyahr. Ngomong-ngomong udah tahu kapan Lailatul Qadar? Hah?
Udah tahu belum? Atau ada yang ngitung? Ya satu malamnya kapan gitu kan? Bahkan ini udah hitung. Ya, hitung dong. Jadi ini berdasarkan Al-Quran dan hadis hitungannya, bukan hitung-hitungan orang Depok ya. Jadi Quran hadis itu mengatakan insya Allah jatuhnya itu malam ke-23 Ramadan. Nah kenapa? Kan tanya kenapa? Karena di malam ke-23 itulah dia terjadi pada Ramadan, dia 10 malam terakhir, dia malam ganjil, dia malam Jumat. 4 garis ketemu di situ. Coba perhatikan setiap Ramadan malam Jumat ganjil Asyurul Awakhir cuma sekali terjadi setahun. Nah, itu hitungannya. Kenapa? Kata Rasulullah, Sayyidu syuhuri syahrul Ramadan. Nah, itu dalilnya. Terjadinya pada bulan Ramadan. Jangan dicari Lailatul Qadar pada malam bulan lain. Panas dingin tuh kata orang kan. Wa sayyidul ayami yaumul Jum'ah. Dan penghulu dari hari Jumat itu hari Jumat satu-satunya. Dan kata Rasulullah, cari di malam ganjil. Ya. Cari di malam ganjil dan itu malam Jumat udah ketemu, dan itu Asyurul Awakhir ketemu 4 garis itu. Nggak ada tanggal lain apa yang ketemu 4 garis itu. Insya Allah. Minta sama Allah itu semua. Keinginan. Nah, kalau kita dapat itu coba. Khairu min alfi syahr, ditambah umur ibadah kita di sisi Allah, Bapak Ibu sekalian, 1000 bulan. Artinya di sisi Allah kita dicatat mendapatkan 83 tahun tambahan umur di sisi Allah, dan dihitung ibadah semuanya. Kalau kita dapat 5 kali ini seumur hidup kita, berapa tuh Pak Abdul Ghani? 3 kali 5 berapa? 415 dengan sekian si pagi. 415 tahun dicatat di sisi Allah. Tapi Pak, itu kan saya sampaikan kalau kita memancing. Wallahu a'lam. Hitung-hitungan manusia berdasarkan keterangan Rasulullah SAW jatuhnya malam 23. Supaya yakin dapat gimana? Jangan dipancing Pak, dijala. Ikannya cuma satu, kolamnya cuma kecil, dijala insya Allah dapat. Gimana cara ngejalanya? Tungguin 9 malam, insya Allah dapat. Lah, begadang dong 9 malam. Iya, orang mau dapat umur 83 tahun, nggak ada perjuangan gimana? Adalah sedikit effort kita. Ya nggak usah ngoyo-ngoyo banget. Ini caranya nih, ya ini caranya. Habis tarawih itu ada anak muda langsung baca tilawah berzikir ya. Itu habis tarawih langsung dia. Jam 12 minggir-minggir ya gini-gini. Jam 1 ngedeplok di pojok. Ya gak pakai gaya Umar lah kita, ya kan? Tidur dulu. Habis tarawih tidur setel nih apa belakang nih alarm. Ya kan? Bangun jam 12, bangun. Pas bangun, gimana supaya segar? Bikin kopi dulu. Nonton bola aja Piala Dunia pada ngopi, ini kok cari Lailatul Qadar. Minum kopi, bikin Indomie rebus dulu kan, anget-anget baru start tuh. Wah, ya mulai sampai nanti orang sahur. 9 malam nggak lama itu. Dan hanya ada pada bulan Ramadan. Insya Allah udah tahu kan? Insya Allah dapat semua nih, ya, amin. Kita mulai besok. Itu ya. Jadi memang dunia ini sibuk aja. Judul saya itu apa?
Dunia sibuk ambil bagian kita, ambil bagian keluarga kita. Pak, dunia ini memang kayak gini dari dulu. Kalau kata orang Aceh, kayak gitu, gitu. T-nya tebal, kayak gitu, katanya gitu. Kenapa? Sekarang ini lagi perang nih Pak. Kemarin baru ngancam-ngancam. Kata si Trump, Khamenei udah mati, katanya gitu. Tadi saya buka itu Al Jazeera, Sky TV itu. TV-nya Inggris. Nah ini berat. Selat Hormuz ditutup, harga minyak langsung naik, harga emas nih yang kemarin 3 juta itu udah lebih lagi sekarang. Kenapa? Orang saving Pak. Saving itu menyelamatkan aset. Dibeli emas banyak, naik. Ini emas beneran loh, bukan emas Sutrisno ya. Naik harganya. Karena ini naik, minyak naik, Eropa itu stop supply minyak dari Iran, dari Timur Tengah, itu semua nggak ada. Begitu Amerika nyerang itu, saya lihat kan ada apa tuh? Ada pantau udara tuh Pak, pesawat tuh. Jatuh satu misil Israel sama ini ke Iran itu yang ditembak juga sekolahan, anak-anak perempuan, remaja-remaja itu yang banyak korbannya itu meninggal. Langsung tuh minggir semua pesawat tuh. Di laut Timur Tengah, di laut Eropa menyetop semua penerbangan. Nah, ada kawan kirim screenshot dia lagi di Singapura, Riyadh Jeddah cancel, penerbangan cancel semua yang arah sana. Bayangkan tuh orang umroh Ramadan tuh udah berapa banyak, nggak bisa balik. Ini nggak sebentar ini Pak. Jangan, kan ini perang begini. Jadi dulu, ya saya punya dirjen dulu namanya di Kominfo itu, namanya Dr. Aswin. Dia lagi tugas di Argentina. Argentina mana tuh Pak? Hah? Argentina dekat Malang, mana? Dekat Malang mana? Argentina tuh di Amerika Latin bawah situ tuh, ya kan? Buenos Aires, itu Argentina. Jangan ingat Messi ya, Argentina posisi dulu nih, ya kan? Nah situ. Meletus gunung St. Helena di Italia sana. Dia telepon saya, Pak Menteri, saya izin Pak, pesawat cancel semua. St. Helena meletus. Lah, St. Helena kan di Italia. Betul Pak katanya. Betul Italia. Cuman saya ini dari Argentina kan ke London tiketnya. London ditutup. Nah, London ditutup Pak. Ya kan? Karena London ditutup, stuck semuanya. Pesawat yang ke New York kemana. Terus nggak bisa ke kota lain, nggak bisa Pak. Karena kota lain juga mandek. Jadi penerbangan internasional ini sudah chain itu, tahu chain? Berantai itu Pak. Normalnya tuh ini datang pergi, datang pergi. Kalau mandek satu kota, nah inilah kalau kita bergantung pada teknologi ini kayak gini Pak, macet, nggak bisa terbang deh sampai 13 hari Pak di situ kalau nggak salah. Pokoknya lebih lah 10 hari baru bisa balik. Itu gunung doang meletus, bukan perang Pak. Gunung satu meletus di St. Helena itu memang dia nutup bandara saking besarnya kan, memang dari dulu terkenal letusannya. Kalau nggak salah tahun 2012. Ini bayangkan perang. Jadi ini menyebar, Riyadh dibom, di rudal sama Tel Aviv di rudal sama Iran, Riyadh di rudal sama Iran, UAE di rudal Bahrain, Qatar, pangkalan-pangkalan Amerika di rudal. Ya tutup semuanya. Bandara di Eropa saja tuh yang belum diserang tutup. Ini anak saya lagi mau terbang dari ini Paris. Charles de Gaulle itu yang dia mau ke Jakarta pakai Qatar. Pas lihat bandara tutup.
Masya Allah. Ya, ya kita bisa berdoa aja Pak dari sini Pak. Jadi dunia ini kayak gini. Emang Fir'aun betul lah siapa ini? Si Trump ini. Fir'aun. Bikin kacau, nggak memperhatikan. Ini jamaah umroh nih Pak. Yang bekal ini ya. Kalau Anda ongkos umroh ini Pak, $100. Berapa $100? 1,6 juta. Orang ambil itu Pak. Biar dia mirip-mirip. Orang Indonesia ini maunya kan ngirit-ngirit. Bawa bekal itu sedikit, tinggal di situ. Mau merapat-rapat ke Masjidil Haram, ya mungkin adalah bukaan ya, sahur juga mungkin ada sebagian sisa roti. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai 15 hari, sampai sebulan ini. Belum lagi kemarin yang bencana di negeri kita, ya kan Pak? Sumatera Utara, Aceh, Sumbar, udah menjalar lagi ke sebelumnya itu Bali banjir, Semeru meletus, apa nih, Jawa Barat ya, yang Cianjur yang dekat Lembang itu kan ada juga Cianjur di situ ya, yang 28 orang ya TNI itu yang terkubur hidup-hidup Pak, longsor. Belum lagi apa nih, pasar bursa ini disuspend, mundur semua karena ada penggorengan saham. Saya baru tahu, setahu saya selama ini yang digoreng singkong, pisang, tahu, ini saham digoreng. Gimana cara digoreng? Ditunjukkan bahwa dia nilainya besar, ternyata kopong. Akhirnya semua ditangkepin itu semua pada mundur. Jadi kalau kita perhatikan kecamuk dunia ini begitu Pak. Makanya saya kasih judul, dunia ini sibuk aja. Ambil bagian kita, jangan kita sibuk ngompol aja TikTok, apa, anggota DPR bukan, wali kota bukan, tapi ngomong politik, ngompol aja Pak. Ngompol tuh ngomong politik. Macam dia lebih hebat pula mengomentari ini itu. Ya kan? Jadi ambil bagian kita, persiapan kita. Wa madza a'dattalah, kata Rasulullah, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi sa'atul kubra, sa'atul sugro, kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat besar hancurnya tatanan alam ini, kiamat kecil kematian kita masing-masing. Itu esensinya Pak. Makanya tadi saya bacakan kullu nafsin dha'iqatul maut, Ali Imran 185. Tiap-tiap kita Bapak Ibu sekalian akan merasakan dzaqa yadzuqu dzauq, merasakan sakitnya mati, sakratul maut. Setiap kita akan berhadapan dengan 500 malaikat nih, berjejer berpakaian putih-putih. Makanya kalau ada orang meninggal tuh liatin matanya itu Pak, ngelihatnya kemana? Agak ke atas itu kan, dia melihat jajaran malaikat, 500 malaikat itu, dia udah di alam barzah itu, alam sayonara, goodbye, perpisahan itu. Setiap kita 500 malaikat, dan di sampingnya itulah duduk malaikat, samping kepala camat tadi itu duduklah malaikat maut. Camat siapa tadi? Camat calon mayat. Ini orangnya katanya. Jawab, naam. Ini waktunya, naam, cabut. Kan kalau ada gambar patung apa segala macam nih, ya kan, malaikat rahmat nggak masuk ke rumah kita kan, gambar nggak senonoh, apa patung-patung lah, benda hidup. Malaikat rahmat nggak datang. Kalau malaikat maut cuek aja Pak, nyelonong aja di ke dalam. Mau patung kayak mau apa kayak. Ini lagi ini. Nah, jadi kita akan berhadapan dengan itu. Ya, kalau dia orang soleh beriman ini, kata Rasulullah SAW dalam hadis Bara' bin Adzib, seperti menarik rambut dari tepung, halus malaikatnya, hati-hati.
Tapi kalau dia orang kafir, orang musyrik, murtad dia, orang munafik, orang fasik, kata Rasulullah bagaikan mencabut sutera basah yang dililit dengan dimelilit kanda di kawat berduri atau pohon berduri. Tarik tuh sobek-sobek itunya. Dipukul yadribuna wujuhahum wa adbarahum, itu surat Al-Anfal 60. Dipukul punggung, dipukul wajahnya. Ada orang di Surabaya itu dukun besar, Pak. Pas Sakratul Maut lompat dia dari tempat tidur ini, tembus teriknya bolong itu jatuh lagi ke bawah. Kata orang Surabaya, emang sakti orang ini. Padahal lagi disiksa malaikat. Allah akan tantang. Ya. Tarji'una in kuntum shadiqin. Coba balikin ini. Kalau engkau selama ini mempersekutukan aku di saat ditantang, coba balikin nih. Allah cabut sebagian. Coba balikin. Bisa enggak nih? Enggak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul dan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah akan menyempurnakan balasan setiap amal kita di hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia sukses, dia berhasil, dia pemenang. Jadi orang sukses dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian adalah manakala dia masuk surga. Walaupun dia jadi menteri, walaupun dia jadi anggota dewan, walaupun dia menjadi wali kota, bupati, bahkan bono presiden, kalau nggak masuk surga Pak, nggak sukses. Apalagi habis turun jadi presiden, segala macam diusut. Waduh, nggak tenang hidup tuh Pak, nggak tenang. Bayangkan itu. Maksudnya udah kipas-kipas ya. Kalau orang Padang kan bagi kipe-kipe dapat piti katanya. Tahu Padang bagi kipe-kipe? Tukang sate Pak, kipas-kipas dapat duit nih. Ini mestinya tenang hidup, diukuyo-kuyo sama orang. Jadi suksesnya seseorang itu dalam kacamata Islam, keimanan, akidah Islamnya, kalau dia masuk surga. Jadi surga jangan diganti dengan sesuatu ecek-ecek, bongkahan serpihan dunia ini. Minta terus Pak, doa. Mungkin ya umur kita maaf nih, Bapak mungkin udah ada 67. Pak Abdul Ghani udah 60 lewat kan? 62, 3. Hah? Betul berapa? Hah? 60, lebih lah 60. Jangan mudah-mudahkan diri gitu. Menjelang 63 kan? Nah, ini ngaku aja. Gitu aja susah amat. Jangan pencitraan sama saya. Ada orang 60 Pak, 70. Coba tanya ya, tapi jangan di sini, nanti aja di bisik-bisik. Mulai menurun Pak. Selera makan menurun. Enggak macam muda dulu Pak. Dulu waktu kita 19, 20, nasi Padang Pak sederhana itu. Ada tunjang Pak, ada rendang, ada singkong santan, sambal hijau Pak. Dan yang ngeces belum? Itu gaspol. Betul nggak? Wah, gaspol. Enggak ada, tambu ceda. Itu kan? Sekarang umur 60, coba-coba 70, coba-coba Bapak. Tunjang 2, besok jalan gitu-gitu. Pincang kaki itu. Asam urat naik Pak. Betul nggak? Betul. Makan nasi dikit kan, setengah piring. Jadi iwa tahu, iwa tempe, nggak berani lagi macam itu Pak. Dulu kalau ada sop kaki kambing Tanah Abang kejar rame-rame, sekarang diajak
Godek aja dah. Urusannya panjang. Kolesterol naik. Nah, menurun, Pak. Semangat pergi-pergi, maaf nih, coba tanya yang 70 tahun. Semangat pergi-pergi nggak kayak dulu lagi, Pak. Dulu diajak orang, mau jalan, senang. Sekarang pegel, Pak, di atas mobil tuh. Udah. Nah, ambisi-ambisi juga menurun biasanya. Coba Bapak yang 70 nih, masih ada yang pengen jadi wali kota Depok nggak? Udah ngaku aja sama saya. Saya urus nanti kalau masih kepingin. Iya kan? Udah menurun ambisi itu, Pak. Ya kan? Maaf nih Bapak, termasuk selera terhadap perempuan. Ya kan? Udah menurun. Ya nggak bisa, itu fitrah. Macam ini kalau di Melayu namanya seproh nih. Seproh nih kalau taplak nih, seproh. Kalau diangkat jatuh gitu dia. Kata orang Medan, nggak main lagi barang itu Pak. Nggak main lagi gitu. Itu bahasanya Sultan Batugana dulu, nggak main lagi barang. Akhirnya bulu tangkis kayak Mas ini. Ada lagi yang tuh pengalihan aja itu sudah Pak Abdul Ghani, sampai mata kena semes ini. Aduh. Nah, tapi ini pesan moralnya ini. Tapi jangan sampai ambisi kita untuk mendapatkan surga Allah itu menurun. Itu harus digaspol terus, ambisi kita. Gaspol terus. Konsisten kita, ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna as'alukal jannah. Ya Allah, masukkan ke. Itu, Pak. Orientasi kita tuh ke situ. Tinggal melihara aja lagi, sebab kunci masuk surga itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kunci surga udah dikasih. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Kita ini mau pulang kampung, Pak. Di mana kampung kita? Ya akhirat tahu, akhirat itu mana? Kiri apa kanan? Kampung kakek moyang itu tuh di surga, Pak. Betul. Adam Hawa itu diciptakan di surga. Karena digoda oleh iblis lah dia diturunkan ke dunia ini. Ya kan? Ke bumi ini. Tapi kampung asli kita di surga. Jadi kalau mau balik itu pulang kampung. Pulang ke surga. Terus yang ke neraka tuh nyasar. Orang kampungnya di Purwokerto malah pergi ke Kulon, Banten. Ya nyasar. Iya kan? Iya Bang enggak nih, Pak? Nyasar. Banyak Allah tuh mempermudah jalan ke surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, kata Rasulullah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang mati dia paham, mengerti tentang la ilaha illallah, maknanya dia masuk surga. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang kalimat terakhir keluar dari mulutnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Kuncinya udah dikasih tahu. Kunci neraka Rasulullah nggak kasih tahu. Kenapa pada masuk neraka? Ada menteri yang mabok tuh, ya, menteri Republiknya Pak Abdul Ghani ini. Ada John Walker apa nama mereknya, minuman tuh, dia lagi teler begini kan, di foto sama orang. Saya nggak tahu tuh editan apa bukan, tapi memang bisik-bisik hobinya begitu. Ada di medsos, saya lihat, tahu nggak tuh harganya berapa? Saya tahu harganya 9 juta Pak Abdul Ghani satu botol. Kalau Pak Abdul Ghani minum nih, paling minum aqua lah kan. Berapa drum coba? 9 juta. Ini satu botol, mau masuk neraka mahal banget. Masuk surga murah, doa, beramal, susah masih mau masuk neraka. Sampai berjuang 9 juta Pak sebotol, Pak. Jangan coba-coba deh. Saya nggak yakin Bapak nggak sanggup belinya. Apain buang-buang duit gitu kan? Dosa lagi. Jadi kunci surga sudah dikasih.
Nah, insya Allah kita kembali ke surga. Dan itu sekarang tinggal kita pelihara, Pak. Inilah Ramadan ini. Semua orang akan melewati Ramadan, semua orang akan melewati Lailatul Qadar. Betul apa betul? Abdul Ghani melewati Ramadan, melewati Lailatul Qadar. Si Patrick, si Udin, si Jojon, siapa lagi? Si Benny. Semuanya melewati Ramadan, tapi tidak semua orang akan mendapatkan berkahnya Ramadan. Enggak semua orang dapat berkahnya. Jadi siapa yang akan mendapat berkah Ramadan? Orang yang menampung berkah itu dengan dadanya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min bi. Barang siapa yang qama yaqumu qiyaman. Qama itu artinya berdiri. Berdiri itu maksud di sini bukan berdiri terus kita. Selama bulan Ramadan kita berdiri, bukan. Berdiri itu maknanya di sini menghidupkan. Memang sesuatu yang hidup itu dia berdiri, Pak. Kalau dia nggak bisa berdiri, itu nggak hidup namanya. Aqama itu menghidupkan. Ustaz, kan tidur juga dalam puasa ini ibadah. Iya ibadah, tapi jangan turu terus. Baca Al-Quran, pahalanya udah tahu lah kan. Satu huruf aja 10. Coba tamat berapa kali? Kalau mau dihitung juga sediakan kalkulator gini terus. Ya kan? Bayar zakat boleh, di amal sunat kita dibalas pahala wajib. Amal wajib kita dibalas 70 sampai 700 kali lipat, Pak. Dan puasa ini dibalas lebih daripada 700 kali lipat. Sebab dalam hadis qudsi itu setelah Allah sebutkan dibalas sampai 10, 70 sampai 700, Allah sebut wa saumuli wa ana ajzi bihi. Setelah kalimat itu, akan tetapi puasa ini untukku, aku langsung akan membalas lebih besar daripada itu. Ngasih makan orang berbuka puasa, subhanahu. Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa idqa raqabatihi minan nari wa kana lahu mithlu ajri min ghairi ayun qasamin ajri syai'un. Siapa yang memberi satu orang akan berbuka puasa, diampuni segala dosanya, dibebaskan lehernya daripada api neraka, dan diberi pahala sebesar pahala orang yang berpuasa yang diberinya makanan. Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yaftiru shaim. Rasul, kami enggak punya makanan banyak ya Rasulullah. Ini orang miskin tanya. Kata Rasulullah, yu'tillah hadza thawab man fattara shaiman ala tamratin aw ala syurbati ma'in aw ala mathqati labanin. Pahala yang sebesar itu Allah akan berikan walaupun kau berikan sebutir kurma. Nah, ini kan Arab nih, kurma nih. Kalau di Indonesia kan sebutir tagor. Apa itu tagor? Pisgor. Batagor. Pokoknya cilok. Pokoknya sepotong itu sama pahalanya. Walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya dengan sejumput yogurt, susu asam. Tuh, orang Arab kalau makan roti, Pak, itu dicocol. Col enak, dicocol enak. Cocol pakai yogurt. Baru dia makan. Kalau dikasih roti begitu aja kayak gabus, dia bilang. Kayak makan gabus. Orang Arab tuh. Kadang-kadang dibuburin sedikit pakai apa? Lada tuh, merica. Biasa tuh kalau kita buka di Masjid Nabawi kan dikasih itu juga, coklat-coklat. Banyak peluang. Jadi sunat-sunatnya kita jalankan semuanya. Nambah apa? Nambah bekal kita, Pak. Kita nggak tahu bekal kita itu cukup, doa kita dikabulkan atau belum. Sangat banyak. Sri Mulyani, pergi hatiku sedih. Bilang cakap dong Pak Dulu. Cukup segini dan terima kasih. Aku qali hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq hidayah. Ke Jeddah pakai habaya,
Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.